Halo, salam semangat para mahasiswa komposisi koreografi. Selamat berjumpa kembali di pertemuan yang keempat. Dalam pertemuan kali ini kita akan melanjutkan bahasan mengenai air design dan kreativitas gerak. Baik, mengenai bahasan selanjutnya berupa desain gerak spiral, di mana postur anggota badan bergerak saling melengkung di sekeliling garis badan tengah penari dan biasanya memberikan sentuhan emosional berupa keseimbangan dalam pusaran. Dan berikut ini merupakan contoh dari gerak desain spiral. Setelah memahami gerak desain spiral, kita memiliki desain berupa garis tinggi, di mana daerah dan ruang yang terletak dari dada penari ke atas itu yang dieksplor, dan biasanya memiliki sentuhan berupa intelektual dan spiritual yang vital. Dan berikut ini merupakan contoh dari gerak desain garis tinggi. Pada gerak level medium, daerah yang dieksplor itu terletak pada ruang di antara pundak dan pinggang penari. Biasanya aksen gerak pada daerah ini memberikan motivasi gerak yang cenderung emosional. Dan berikut ini merupakan contoh gerak pada level medium. Pada gerak level rendah, desain gerak ini merupakan eksplorasi di daerah yang terletak antara pinggang penari juga lantai. Dan aksen gerak yang muncul pada level rendah ini tergantung pada motivasi yang tumbuh dan mengakar dari bumi. Berikut ini merupakan contoh dari gerak level rendah. Selanjutnya juga ada desain gerak terlukis, di mana mencerminkan sebuah garis yang dilukiskan di udara oleh satu bagian dari anggota badan, bisa juga dibentuk oleh properti atau hal-hal lainnya yang dibawa oleh penari. Dan berikut ini merupakan contoh dari gerak desain terlukis. Selanjutnya merupakan gerak desain lanjutan yang merupakan garis atau untayan garis yang terlukis di udara tidak dalam jangkauan badan penari, sehingga geraknya memang terkesan dilanjutkan. Berikut ini merupakan contoh dari gerak desain lanjutan. Gerak desain tertunda merupakan garis yang terbentuk di udara melalui properti ataupun sesuatu yang tidak memiliki nafas gerak sendiri, tetapi tetap dalam kontrol sang penari, sehingga gerak desain yang dihasilkan dimunculkan melalui kemauan yang sadar. Dan berikut ini merupakan contoh dari gerak desain tertunda. Setelah memahami dan tahu tentang contoh-contoh gerak desain atas atau air design, maka seorang koreografer hendaknya memiliki kepekaan dan kreativitas mengenai gerak tari. Adapun proses kreativitas gerak tari dapat ditempuh melalui beberapa tahapan yang tidak berjenjang sebagai berikut, yaitu eksplorasi dan improvisasi, di mana merupakan proses pencarian, penemuan, serta peningkatan kualitas gerak yang dapat dipacu melalui sebuah rangsangan. Rangsangnya bisa berupa rangsang audio, visual, maupun audio-visual, juga rangsang kinestetik, serta yang terakhir merupakan rangsang gagasan. Dan setelah itu, ada yang namanya stilisasi dan distorsi. Stilisasi distorsi merupakan proses penghalusan gerak
yang cenderung menjadikan gerak hasil temuan tersebut menjadi lebih indah. Distorsi cenderung membuat gerak jadi lebih luas, jadi lebih lebar, namun juga keindahan tetap dapat muncul di dalam gerak hasil distorsi tersebut. Dan ada yang namanya komposisi gerak. Tentu ini adalah tahapan yang paling akhir, di mana dalam tahap komposisi gerak ini seorang penata tari atau koreografer hendaknya memperhatikan keseluruhan elemen penunjang koreografi. Selain koreografer memang menata gerak demi gerak yang telah dihasilkan, maka penata tari juga memperhatikan elemen penunjang lainnya berupa musik tari, properti dan setting tari, pola lantai, tata rias busana, serta tata teknik pementasannya. Proses eksplorasi dan improvisasi gerak bisa diawali melalui sebuah eksplorasi gagasan juga, yang dimana dapat dimulai melalui studi pustaka atau literatur, dan juga melalui hasil diskusi, wawancara, ataupun angket. Melalui eksplorasi gagasan, penata tari ataupun koreografer diberikan ruang untuk melakukan riset yang lebih mendalam sebelum mewujudkan sebuah koreografi. Dan selanjutnya, penata tari melakukan eksplorasi terhadap gerak tari, dan berikut ini merupakan contoh dari proses eksplorasi gerak tari. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Proses kreativitas gerak tari melalui juga yang namanya stilisasi dan distorsi yang tadi telah dibahas, merupakan penghalusan dan juga pengrusakan terhadap ruang gerak yang ditemukan, dan gerak tari yang muncul dapat tetap estetik dengan menggunakan ataupun tanpa properti. Berikut ini merupakan hasil dari stilisasi dan distorsi. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Proses komposisi gerak tari merupakan penataan melalui gerak-gerak yang ada disulang menjadi satu hingga menghasilkan rangkaian gerak yang utuh dan indah, serta dapat dinikmati oleh audiens. Dan setiap temuan gerak tersebut dirangkai, dan rangkaiannya tersebut dinamakan sebagai motif gerak, dengan tetap memperhatikan elemen-elemen penunjang koreografi lainnya, tidak hanya melalui penataan gerak tari, tetapi juga melalui penataan rias dan busana, penataan pola lantai, dan lain-lain.
Berikut merupakan contoh proses koreografer dalam mengkomposisi gerak tari diwujudkan dalam sebuah koreografi kelompok. Dalam proses kali ini, kreativitas gerak tari tidak hanya selesai pada proses komposisi, melainkan untuk mewujudkan sebuah koreografi yang dapat dinikmati secara virtual, maka ada proses videografi di dalamnya. Dan proses videografi dapat dimulai dengan perencanaan melalui project plan atau storyboard yang dilanjutkan dengan proses take atau shooting, lalu editing, dan yang terakhir rendering, serta lalu upload. Dan setelah rangkaian proses tersebut dilalui, maka sebuah koreografi virtual dapat dinikmati secara utuh oleh penikmat seni. Baik, tibalah kita di penghujung materi kali ini. Saya ingin menugaskan sebuah pelatihan yang cukup basic dengan mempraktikkan eksplorasi dan improvisasi gerak yang mengacu pada motif gerak tari tradisi tertentu dengan memperhatikan pola air design minimal 3 macam dan menjadikannya sebuah rangkaian gerak yang utuh serta unik dengan durasi gerak minimal 2 kali 8 hitungan. Kumpulkan video tersebut dalam sebuah link Google Drive yang telah disepakati. Sekian pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang disampaikan hari ini dapat diterima dan bermanfaat, serta membawa kebaikan terhadap proses koreografi mahasiswa Prodi Pendidikan Tari Universitas Lampung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.